Kisah-kisah yang romantis. Inilah 11 film Indonesia romantis terbaik. 11. Habibi dan Ainun. Habibi dan Ainun merupakan salah satu film romantis Indonesia yang wajib ditonton. Enggak hanya karena diperankan oleh Reza Rahardian dan Bunga Citra Lestari, tapi film ini juga diangkat dari kisah nyata mantan Presiden Indonesia. Habibi dan Ainun merupakan film yang mengisahkan kisah cinta antara B.J. Habibie dan Ibu Ainun selama Ibu Ainun masih hidup, hingga akhir hayatnya. Kamu akan disuguhkan kisah romantis mereka yang indah, sekaligus menyayat hati. 10. Dua Garis Biru. Dua Garis Biru merupakan film romantis Indonesia yang baru saja rilis di bioskop. Enggak hanya mengisahkan tentang kisah cinta anak SMA, tapi juga memiliki unsur edukatif. Film ini mengisahkan tentang Bima dan Dara yang keduanya memiliki mimpi tinggi namun harus terhalang karena perbuatan mereka sendiri. Dibintangi oleh Angga Yunanda dan Zara JKT48, Dua Garis Biru sukses memberikan pelajaran bagi para penontonnya, untuk lebih paham pentingnya seks edukasi di usia dini, sebelum terlambat, dan menghancurkan mimpi para remaja. 9. Dilan 1990. Film Dilan 1990 sepertinya menjadi film remaja yang paling sukses membuat penonton menjadi baper. Sosok Dilan yang bad boy tapi romantis berhasil membuat kaum hawa baper dibuatnya. Kisah cinta Dilan dan Milea ala 90-an ini memang dianggap manis dan membuat para penonton kembali bernostalgia manisnya masa SMA. Sequelnya juga berhasil mendapatkan perhatian, walaupun masih belum bisa mengalahkan film pertamanya. 8. Mika. Pada tahun 2013, Vino G. Bastian dan Velove Vexia bermain dalam film berjudul Mika. Film ini merupakan kisah nyata dari kisah hidup Indi yang ditulis dalam sebuah novel berjudul Waktu Aku Sama Mika. Indi merupakan gadis yang terkena penyakit skoliosis yang bertemu dengan Mika, cowok yang menderita HIV. Keduanya memang berbeda, dan Indi saat itu masih sangat polos. Tanpa mengambil kesempatan apapun, Mika dan Indi saling mencintai satu sama lain dengan kekurangan mereka. Film romantis ini memiliki kisah yang mengharu biru dengan ending yang bikin mengiris hati. 7. Dear Nathan. Sebelum Dilan, judul film romantis Dear Nathan sempat laris manis sebagai film remaja yang menarik hati penonton di tahun 2017. Film ini dibintangi oleh Jeffrey Nicole dan Amanda Rawls, mengisahkan tentang hubungan percintaan mereka dan keluarga. Dikisahkan, Salma merupakan anak yang baik dan rajin sedangkan Nathan merupakan anak yang nakal. Namun, perbedaannya itu membuat keduanya jatuh cinta. Sayangnya, masa lalu Nathan yang menghantui membuat Salma harus berusaha untuk memperjuangkan cinta keduanya. 6. Dilan 1991. Film sequel yang layak disimak jika sudah menonton yang pertama. Masih digarap oleh Fajar Bustami bersama PD Baik, Dilan 1991 mengisahkan babak baru sepasang kekasih, Dilan dan Milea. Dilan 1991 melanjutkan kisah dua sejoli yang menghadapi serangkaian permasalahan baru. Dilan ternyata masih menjadi panglima tempur geng motor dan Milea mengancam akan mengakhiri hubungan mereka jika Dilan masih bermasalah. Di tengah-tengah kerumitan hubungan mereka berdua, muncul sosok Yugo, sepupu jauh Milea. 5. Say I Love You. Film yang dibintangi oleh Dinda Hau, Rahel Amanda, Aldi Maldini, Teuku Rizky, dan Olga Lydia ini rilis Juli tahun 2019 dengan sutradara Fauzan Rizal. Cerita film bioskop ini kabarnya terinspirasi dari sekolah SMA Selamat Pagi Indonesia yang berlokasi di Batu, Malang. Say I Love You adalah film romantis terbaru yang mengisahkan perjuangan cinta sepasang kekasih di SMA, Seren dan Robert. Mereka seolah terbatasi oleh aturan-aturan ketat yang diberlakukan di sekolah. Konsep ceritanya cukup seru karena selain urusan percintaannya, Seren bersama teman-temannya juga bertekad membangkitkan reputasi sekolah mereka supaya tidak dipandang sebelah mata oleh sekolah-sekolah lainnya. 4. Matt dan Mo.
Diangkat dari novel berjudul sama, Matt dan Mo merupakan rekomendasi film Indonesia romantis yang disutradarai Monty Tiwa dan dibintangi oleh Prilly Latuconsina dan Maxime Boutir. Matt dan Mo menjalin persahabatan sejak masih usia anak-anak. Uniknya, keduanya memiliki sifat yang saling bertolak belakang. Tapi sebagai sahabat, Matt selalu berusaha melindungi Mo termasuk dalam urusan memilih kekasih. Mo yang tumbuh sebagai gadis cantik ditaksir Reza dan hubungan mereka berdua semakin dekat. Sebaliknya, Matt merasa tidak cocok dengan cowok yang menjadi kekasih sahabatnya itu. Demi mendapatkan restu dari Matt, Mo menjodohkan sahabatnya itu dengan Reta, sepupu Reza. Tiga. After Meet You, dibintangi oleh Ari Irham dan Yoriko Angelin, After Meet You dikemas sebagai film romantis remaja. Di sekolahnya, Ari adalah sosok cowok paling tampan dan keren apalagi dikenal karena profesinya sebagai seorang DJ. Ia menerima tantangan taruhan teman-temannya untuk memacari Ara, seorang gadis yang sifatnya sangat bertolak belakang dari dirinya. Fakta yang kemudian ia sadari bahwa gadis pendiam dan terpintar di sekolahnya itu adalah putri produsernya. Perlahan, dari target memenangkan taruhan akhirnya menjadi benar-benar cinta hingga Ara mengetahuinya. 2. The Way I Love You. Sebuah film romantis remaja dengan pemeran utama Siva Haju dan Rizky Nazar. Naskahnya ditulis Johanna Watimena bersama Gendis Hapsari, dan disutradarai oleh Gopete Samtani. Ceritanya bermula dari Senja, seorang gadis remaja yang semakin merasa nyaman ketika sedang chatting dengan sosok cowok misterius dengan username Bad Boy. Sedangkan di sekolah, ia dibuat jengkel dengan kehadiran Bara, cowok sombong dan sok cool yang ditaksir sepupunya. Lalu siapa sosok pemilik akun bernama Bad Boy itu? Dia adalah Rasya, yang setelah bertemu dengannya langsung, Senja menyadari bahwa betapa cinta bisa mengubah kehidupannya. Namun ada yang terasa aneh karena sosok Rasya ternyata sangat berbeda ketika menjadi bad boy. 1. Terima kasih cinta. Film romans ini dibintangi Putri Marino, Ahmad Megantara, dan Alan Dastan. Film romans ini sendiri sebenarnya merupakan adaptasi dari novel karya Jono W. Usman berjudul 728. Terima kasih cinta mengisahkan kehidupan Eva, seorang gadis yang baru masuk tahun pertama SMA dan berkenalan dengan Rian sewaktu masa orientasi. Mereka dimasukkan dalam satu kelompok yang sama yakni anak-anak mengidap penyakit. Sebenarnya Rian pura-pura sakit supaya terhindar dari kewajiban masa orientasi. Ia pun mengira bahwa Eva cuma berpura-pura seperti dirinya sampai akhirnya Eva harus dirawat di rumah sakit karena didiagnosis lupus dan hubungan mereka semakin kompleks. Itulah 11 film Indonesia romantis terbaik. Mana yang sudah kalian tonton? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini dan tonton video kita yang lainnya.